Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan kami berdua, yaitu saya sendiri, Verza Azahra dengan NPM C1C020030 dan rekan saya yang bernama. Saya Azara Kurnia Fitri dengan NPM C1 C020165. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang bab 1, Hakikat Sistem Pengendalian Manajemen untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya kepada Azahra mengenai materi-materi pengertian apa saja itu tentang hakikat pengendalian manajemen. Nah, untuk yang pertama itu, saya ingin bertanya kepada Azahra, apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen? Nah, sistem pengendalian manajemen itu adalah perangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan dan dapat memudahkan pemrosesan informasi dengan maksud untuk membantu manajer untuk mengkoordinasi bagian-bagian yang ada untuk mencapai tujuan suatu organisasi secara terus-menerus. Nah, untuk sistem pengendalian manajemen juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan, dan pada dasarnya sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara bagaimana untuk menjalankan dan mengendalikan suatu perusahaan serta organisasi dengan baik, sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah ditentukan oleh setiap pengendalian manajemen tersebut. Baiklah, terima kasih Azahra untuk penjelasannya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu saya ingin bertanya sih kepada Azahra, apa saja sih elemen-elemen sistem pengendalian manajemen itu? Baiklah, saya akan menjawab. Apa saja sih elemen-elemen sistem pengendalian dalam manajemen? Nah, elemen-elemennya itu ada empat elemen. Yang pertama itu ada detektor atau sensor, yang kedua itu ada asesor atau penilaian, yang ketiga itu ada efektor atau pelaksanaan, dan yang keempat itu ada network atau jaringan komunikasi. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu tentang detektor atau sensor atau pelacak, juga disebut dengan pelacak juga. Nah, apa sih yang disebut dengan detektor atau sensor atau pelacak itu? Adalah suatu alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi tadi. Nah, yang kedua itu asesor atau penilaian. Nah, itu digunakan alat itu digunakan untuk menilai signifikan yang sedang terjadi, peristiwa atau disebut juga dengan peristiwa aktual. Nah, dalam proses pengendaliannya. Nah, pada umumnya yang dilakukan adalah membandingkan apa yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Nah, untuk yang ketiga itu ada efektor atau pelaksana. Nah, efektor atau pelaksana ini adalah alat yang digunakan untuk mendorong perilaku atau tindakan tertentu. Nah, jika asesor menyatakan bahwa realitas atau ketentuan yang sesuai dengan standar atau elemen tersebut biasanya disebut dengan feedback. Feedback itu disebut juga dengan umpan atau timbal balik kayak gitu. Nah, yang keempat itu ada network atau jaringan komunikasi. Nah, itu tuh alat itu untuk digunakan transmisi informasi dari detektor dan asesor kemudian lalu ke efektor. Baik, terima kasih Azahra untuk jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu saya ingin bertanya, mengapa suatu organisasi itu harus dikendalikan? Kemudian saya akan menjawab juga, mengapa sih suatu organisasi itu harus dikendalikan? Nah, menurut saya, suatu organisasi itu harus dikendalikan karena ada perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategis dari organisasi tadi apa gitu. Misalnya, tujuan organisasi itu untuk mencapai sesuatu yang
yang dapat memajukan dari hasil kerja mereka. Kemudian itu juga dapat dilakukan dengan tercapai dengan baik. Nah, meskipun demikian, walaupun mengendalikan suatu organisasi lebih rumit dari mengendalikan sebuah mobil, tapi tentu kita dapat memulai dengan proses detektor atau disebut juga dengan pengendalian dalam sistem yang paling sederhana. Eh, itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan dari rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Azahra atas penjelasannya. Ah, baiklah, saya akan bertanya kepada rekan saya Firza Azara terkait dengan materi kita tadi. Menurut kamu, apa sih dampak internet terhadap pengendalian manajemen itu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama kita ketahui bahwa internet itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sekarang, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun kegiatan dalam manajemen perusahaan atau lain-lain. Nah, adapun dampak internet yang sangat signifikan terhadap sistem pengendalian manajemen itu, ya dengan adanya internet, semua yang menyangkut tentang informasi pengendalian manajemen dan organisasi membutuhkan infrastruktur untuk memproses informasi tersebut. Artinya, dengan adanya internet, sistem pengendalian itu dapat terstruktur dengan mudah, baik secara data-datanya ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan uh, informasi yang ada. Dan internet juga dapat memfasilitasi pengendalian dan koordinasi informasi secara efektif dan efisien. Itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Azahra. Eh, nah, untuk yang pertanyaan yang selanjutnya, yaitu coba eh, Verza jelaskan bagaimana sih proses dari pengendalian manajemen itu. Baik, terima kasih. Nah, proses pengendalian manajemen adalah sebuah proses di mana semua tingkatan manajer menjamin bahwa orang-orang yang mereka pimpin telah menjalankan strategi yang mereka maksud, di mana proses pengendalian manajemen ini memerlukan perencanaan secara sadar atau tidak otomatis dan melibatkan interaksi di antara individu-individu. Adapun proses-prosesnya itu yang pertama itu dengan penentuan tujuan, di mana program yang bagus itu harus dibuatkan berdasarkan tujuan atau target yang jelas. Dan yang kedua itu penentuan durasi program. Nah, untuk tahapan proses pengendalian manajemen yang kedua ini, dengan adanya ini, jika kita ingin merencanakan program secara lebih detail, ya kita harus menentukan durasi programnya untuk berapa, dalam jangka waktu berapa. Yang ketiga itu penentuan para penanggung jawab. Nah, dalam pengendalian manajemen ini, kita harus menentukan orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang terakhir itu perencanaan manajemen risiko. Nah, tentunya dalam sebuah proses pengendalian manajemen, kita pasti akan dihadapkan dengan yang namanya risiko. Nah, untuk meminimalisir resiko itu, kita harus uh, bekerja sama agar resiko itu tidak terjadi dalam kegiatan atau pengendalian manajemen yang kita lakukan. Sekian jawaban dari saya. Nah, untuk cukup jelas ya apa itu yang disebutkan dengan proses dari pengendalian manajemen yang terus sudah dijelaskan oleh Verza tadi. Kemudian kita
lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja sih kegiatan dari pengendalian manajemen itu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu kegiatan atau langkah-langkah dalam pengendalian manajemen itu ada 5. Yang pertama itu ada perencanaan program, yang kedua itu perencanaan pembiayaan, yang ketiga itu pelaksanaan dan pengawasan, yang keempat pencatatan dan accounting, dan yang terakhir itu laporan dan evaluasi. Nah, saya akan jelaskan satu-satu dari perencanaan sampai laporan. Nah, untuk yang pertama itu kan ada perencanaan program. Perencanaan program ini adalah perencanaan yang rinci penting untuk mengontrol proses manajemen. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan program ini. Yang pertama itu penentuan tujuan. Ya, untuk agar program kita terlaksana itu kita harus menentukan tujuan dulu. Yang kedua itu penentuan durasi program, dan yang terakhir itu penentuan para penanggung jawab. Dan yang kedua tadi ada perencanaan pembiayaan. Perencanaan pembiayaan ini tidak hanya membahas jumlah yang dibutuhkan, tetapi juga sumber pembiayaan serta rencana cadangan jika ada kebutuhan ekstra di luar perkiraan dalam pengendalian manajemen. Pembiayaan juga menyangkut pembahasan resource yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas dalam kegiatan manajemen, mulai dari utilitas hingga perlengkapan kantor dan material. Yang ketiga itu ada pelaksanaan dan pengawasan. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen ini kita tentunya harus melakukan pelaksanaan dan pengawasan baik di lapangan atau di dalam ruangan. Nah, perencanaan pengawasan ini secara terus-menerus sangat penting dalam proses pengendalian manajemen. Dalam pelaksanaan ini, perusahaan atau organisasi harus memastikan bahwa setiap karyawan, anggota, dan departemen mengikuti SOP, serta atau harus lebih ditentukan untuk meraih tujuan bersama. Yang keempat itu ada pencatatan dan accounting. Pengendalian manajemen, dalam proses pengendalian manajemen itu wajib yang namanya pencatatan dan accounting, di mana perusahaan atau organisasi memiliki staf khusus yang melakukan pencatatan terkait berbagai aspek manajemen, misalnya penggunaan sumber daya, pencapaian target harian dan mingguan, serta kendala yang dihadapi dalam proses kegiatan perencanaan manajemen. Pencatatan ini dilakukan dengan menggunakan sistem khusus yang sifatnya konsisten dan dibuat berdasarkan patokan tertentu untuk memudahkan dalam pembuatan laporan yang dilakukan oleh perusahaan. Penerapan pengendalian manajemen juga membutuhkan biaya. Kenapa membutuhkan biaya? Ya, karena setiap proses accounting dibutuhkan untuk mencatat setiap transaksi yang mendukung kelancaran manajemen. Departemen atau bagian keuangan bertanggung jawab untuk mencatat, mengumpulkan bukti transaksi, dan mempersiapkan laporan untuk audit dan evaluasi dari kegiatan manajemen yang dilakukan. Dan yang terakhir itu ada laporan atau evaluasi. Nah, setelah dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang keempat itu terlaksana, maka tahapan yang terakhir itu adalah laporan dan evaluasi. Di mana setiap pencatatan kegiatan manajemen pasti berujung pada yang namanya pelaporan dan evaluasi. Hal ini mencakup laporan itu mencakup catatan laporan keuangan, hasil kerja, perbandingan kinerja dari waktu ke waktu atau dari minggu ke minggu dan tahun ke tahun, hingga hambatan dan masalah yang dihadapi dalam sistem pelaksanaan. Nah, dalam era digital,
sistem laporan dan evaluasi itu lebih mudah lagi, yang dimana memungkinkan perusahaan atau organisasi hingga pemilik bisnis dapat melakukan pencatatan secara otomatis menggunakan software dan sistem manajemen yang ada dalam perusahaan. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Azahra. Baiklah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu hakikat sistem pengendalian manajemen. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengendalian manajemen itu adalah suatu proses di mana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi. Nah, untuk sistem pengendalian manajemen itu merupakan perangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan yang dapat juga memudahkan untuk pemrosesan informasi dengan maksud untuk membantu manajer untuk mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dan mencapai tujuan organisasi secara terus-menerus. Nah, untuk sistem pengendalian manajemen ini dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan pada dasarnya sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan perusahaan atau organisasi yang dianggap baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Nah, masing-masing perusahaan memiliki kompleksitas berbeda dalam pengendalian manajemennya. Makin besar skala perusahaan akan semakin kompleks. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan keputusan-keputusan kolektif dalam organisasi. Untuk memahami sebuah sistem, dibutuhkan suatu pengetahuan tentang lingkungan di mana sistem itu berada. Nah, dua unsur penting ini dalam sistem pengendalian manajemen adalah lingkungan pengendaliannya dan proses pengendalian dari suatu sistem tersebut. Nah, setiap organisasi memiliki strategi dan pengendalian yang berbeda sesuai dengan syarat dan dan strategi spesifik dari mereka itu sendiri. Nah, strategi pengendalian ini merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Dengan strategi ini eh, dapat kita lakukan rencana-rencana untuk pencapaian dari tujuan yang akan kita lakukan. Kemudian strategi ini berbeda dan dapat memerlukan atau untuk prioritas tugas faktor penentuan keberhasilan. Nah, untuk perspektif dan perilaku yang berbeda, seharusnya dalam desain sistem pengendalian terdapat perilaku yang didorong oleh sistem perilaku yang diperlukan oleh suatu strategi. Nah, strategi itu adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan dari organisasi tadi. Nah, untuk strategi korporat adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Strategi ini juga termasuk unit bisnis yang bergantung pada dua aspek yang saling berkaitan dengan misinya dan keunggulan kompetitifnya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah Azahra, terima kasih atas penjelasan dari kesimpulan materi kita pada hari ini yang berjudul tentang hakikat sistem pengendalian manajemen. Sudah sangat jelas ya apa yang telah kami sampaikan, baik yang saya sampaikan dan Azahra sampaikan, dan kesimpulannya juga sudah kami sampaikan. Itu saja penjelasan materi yang dapat kami jelaskan, dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja atau tidak disengaja,
Saya dan Azahra mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.